Sekarang kita membicarakan metode Wallenius atau ordinary method atau Swedish circular method. Nah, ini sama saja, tiga nama ini ekivalen. Adik-adik belum menyebut metode Wallenius, belum menyebut metode ordinary, atau belum menyebut metode Swedish. Nah, ini sama saja. Ini adalah metode yang paling simpel. Metode Wallenius itu adalah metode yang paling simpel. Bisa digunakan, kita bisa menghitung dengan tangan, bisa menghitung dengan Excel, bisa menghitung dengan spreadsheet, ya, dan lain-lain. Nah, sebenarnya ini metode metode yang paling sederhana dan tidak disarankan untuk digunakan di praktek. Nah, tetapi untuk alasan pendidikan, untuk alasan kemudahan, ini kita ajarkan untuk dasarnya. Ini kita ajarkan untuk dasarnya. Sehingga jika adik-adik tertarik dengan metode stabilitas lereng, adik-adik mungkin besok ingin melanjutkan S2, S3, terus ingin mengembangkan tentang stabilitas lereng. Nah, ini bisa landasannya adalah metode Wallenius ini. Nah, untuk alasan pendidikan, untuk alasan pengetahuan ini kita ajarkan. Nah, terus ini mengabaikan gaya antar potongan. Nah, ingat di sini kita mengabaikan gaya antar potongan. Nah, ini kita misalnya ini lereng kan seperti ini ya, ini lereng, terus ini kita sirkular. Terus ini kita potong seperti ini. Nah, ini kita potong-potong vertikal seperti ini ya. Ini vertikal ya ini vertikal, nggak miring. Nah, terus misalnya ini kita zoom, kita buat free body diagramnya seperti ini. Nah, di metode Wallenius ini tidak ada gaya normal E, tidak ada gaya normal E, dan tidak ada gaya di sini. Tidak ada di tepi-tepi ini gayanya. Nah, tidak ada gaya X. Nah, yang ada hanya di dasar sini. Ini mengabaikan gaya antar potongan atau mengabaikan gaya antar irisan. Nah, terus hanya mempertimbangkan kesetimbangan momen. Nah, secara umum nanti ada kesetimbangan momen dan kesetimbangan gaya horizontal. Nah, kalau di metode Wallenius ini hanya mempertimbangkan kesetimbangan momen. Jadi ini hanya memperhitungkan sigma momen sama dengan 0. Paham ya? Nanti ada metode lain yang memperhitungkan sigma FH sama dengan 0. Ada metode lain lagi yang memperhitungkan dua-duanya. Nah, itu ya. Terus umumnya kesetimbangan gaya tidak tercapai. Maksudnya seperti apa kesetimbangan gaya? Nah, adik-adik kalau belajar statika atau belajar analisis struktur atau belajar mekanika, misalnya seperti ini. Misalnya ini sendi roll. Nah, ini sendi roll ya, ini sendi. Terus ini roll. Seperti ini. Ini roll. Misalnya ada gaya miring seperti ini. Misalnya ada gaya miring. Nah, miring seperti ini. Misalnya ini F. Otomatis ini A ya, berarti otomatis ada VA. Ini VA. Terus ada HA, gaya horizontal A, ini VA, ini gaya horizontal A, ini gaya vertikal A dan gaya horizontal H, A, terus ini gaya vertikal B. Nah, seperti ini ya. Nah, misalnya adik-adik menghitung dengan tangan. Misalnya adik-adik menghitung dengan tangan, ini dihitung dengan tangan. Terus sudah ketemu VA-nya berapa, H-nya berapa, VB-nya berapa. Nah, untuk mengecek apakah hitungan adik-adik benar, adik-adik buat diagram kesetimbangan. Adik-adik buat poligon gaya. Nah,
Pertama, adik-adik gambar mulainya terserah dari mana saja. Misalnya ini saya mulai dari F. Saya mulai dari F. Ini gambar skalatis ya. Panjangnya berapa, kemiringannya berapa itu digambar skalatis. Misalnya ini kemiringannya 45 derajat, berarti ini digambar 45 derajat. Terus misalnya ini 2 kilonewton, 2 kilonewton digambar 2 cm. Nah, misalnya seperti itu. Digambar skalatis. Seperti ini. Terus setelah ini digambar VB atau VA terserah mana duluan nggak masalah. Ini VB. Terus digambar VA. Nah, ini. Terus ini lurus ya. Terus digambar HA. Nah, kalau hitungan adik-adik tepat, dia akan nutup. Kesetimbangan kurvanya ini akan balik lagi ke titik awal. Kurvanya akan balik lagi ke titik awal. Nah, ini sebenarnya sudah dipelajari di statika harusnya. Ini harusnya sudah dipelajari statika. Nah, ini harusnya kurvanya nutup. Ini. Nah, seperti ini kurvanya nutup. Kalau adik-adik gambar ternyata ini sampai sini, hanya sampai sini. Enggak nutup, berarti adik-adik salah menghitung atau salah pembulatan. Nah, kalau jaraknya kecil kemungkinan salah pembulatan. Kalau ternyata jaraknya besar, nah itu kemungkinan salah menghitung. Nah, itu ya. Nah, kesetimbangan gaya tercapai jika kurvanya balik lagi ke kurva awal, ke titik awal. Misalnya kalau sendirol biasa nggak ada miringnya, berarti HA0 ini ke sini ya. Nah, berarti F ke atas VA, ke atas lagi VB. Balik lagi ke titik awal. Seperti itu. Di sini juga, di sini ada gaya berat, di sini ada gaya penahan, terus di sini ada gaya normal. Nah, kalau dia kesetimbangan gaya, berarti dia akan nutup lagi. Akan nutup lagi seperti ini. Ini beratnya di sini, terus miring, ini gaya gesernya, sesuai kemiringannya ini ya. Nah, terus ini gaya normalnya. Nah, karena kita tidak memperhitungkan E sama X gaya normal di irisan, tidak memperhitungkan gaya geser di irisan, ini kurvanya nggak nutup. Nah, paham ya? Ini kurvanya nggak nutup. Dia hanya kesetimbangan momen, tapi kesetimbangan gaya tidak tercapai. Nah, ini. Paham ya? Terus, biasanya SF tidak realistik, sangat kecil. Nah, makanya tidak direkomendasikan untuk digunakan. Kita mempelajari ini hanya untuk alasan pengetahuan, untuk memantapkan dasar adik-adik. Jika adik-adik langsung belajar ke metode yang lebih rumit, misalnya Bishop, nah nanti kalau nggak tahu dasarnya itu akan susah, paham ya? Nah, jadi ini untuk alasan kemudahan pembelajaran, kita mempelajari metode Fellenius. Nah, ini ilustrasinya. Ilustrasinya seperti ini. Kita punya lereng ini, titik pusatnya O, titik pusatnya di O, terus ini lerengnya kita gariskan lingkarannya ini. Nah, ini ya. Terus ini potongannya, ini E-nya, E itu gaya normalnya akibat di sampingnya, misalnya kita meninjau titik 3, terus E ini berarti dari dorongan dari yang 2 ini. Terus yang E sebelah kanan dorongan dari ini. Nah, paham ya? Nah, terus U ini kalau misalnya ada air, misalnya di sini ada air, ini ada tekanan hidrostatis. Nah, hidrostatis di sampingnya. Terus N di sini adalah gaya normal. Terus di sini ada gaya uplift. Nah, uplift. Terus ini ada gaya geser. Nah, untuk menghitung theta gimana? Untuk menghitung theta adik-adik langsung bisa pakai jangka seperti ini. Atau bisa juga pakai ini. Kemiringannya.
Ingat kalau kemiringannya ini berlaku hanya pada bidang apa namanya sirkular ya. Nah, tetapi jika adik-adik gambar ini terus ini digambar digambar seperti ini. Nah, paham ya? Digambar garis lurus. Kan ini aslinya melengkung terus ini digambar garis lurus seperti ini. Nah, terus adik-adik tarik ke sini, dari sini ke tengah ini. Nah, ini kemungkinan bukan theta, ada sedikit perbedaan. Nah, kalau adik-adik gambarnya ini di sini terus ditarik seperti ini, nggak bisa langsung dari ini. Sudut theta ini akan berbeda dengan theta di sini. Paham ya? Nah, kalau adik-adik mau pakai theta ini berarti ini harus di apa namanya garis singgung dari lingkarannya. Lingkaran di tengah-tengah ini. Nah, berarti sudut tetanya itu adalah sudut ini. Nah, dari sudut vertikal sampai ini nanti jadi kemiringan garis singgung lingkaran. Nah, paham ya? Ini jadi kemiringan garis singgung lingkaran. Atau adik-adik boleh ini adik-adik potong seperti ini terus dicari theta pakai jangka, nggak masalah. Mau cara yang ini atau yang ini atau dua-duanya nggak masalah. Pilih salah satu. Nah, tetapi ada beberapa buku yang suka dipotong terus dihitung tetanya, ada beberapa buku yang suka nyari garis singgungnya, kemiringan garis singgungnya. Nah, tetapi jangan dicampur. Yang satu dipotong terus nyarinya pakai garis singgung. Nah, itu ada sedikit perbedaan. Nah, nanti coba diaplikasikan sendiri, dicek sendiri di rumah. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut kita bicarakan di papan tulis. Nah, sekarang kita akan mensketsa metode Wallenius. Kita akan membahas metode Wallenius. Ini yang saya gambar adalah potongannya saja, biasnya saja. Nah, ini ya. Ilustrasi yang lainnya sudah kita perlihatkan tadi. Ini hanya saya fokus ke biasnya. Ini satu bias. Terus di metode Wallenius dia tidak memperhitungkan gaya normal di antar bias. Di sini tidak kita perhitungkan, gaya gesernya juga tidak kita perhitungkan. Yang kita perhitungkan di sini ada gaya berat. Ada berat sebesar V, berat bias. Ini ya, berat bias. Terus ini kemiringannya sebesar theta ya, ini kemiringannya sebesar theta. Ini saya tulis dulu kemiringannya sebesar theta. Nah, sebesar theta. Nggak kelihatan, ini saya tulis gini ya. Nah, sebesar theta. Terus di sini di bawahnya ada gaya geser. Di bawahnya ada gaya geser. Ini TR, resistannya. TR. Ini kuat gesernya. Terus di sini ada gaya normal. N. Terus di sini ada U. Ini N aksen ya tadi, N aksen. Terus di sini ada U. U artinya gaya angkat. Ini tadi N aksen. Terus misalnya ini B. Terus ini misalnya A. A sama dengan B per cos theta. Nah, Wallenius hanya mempertimbangkan kesetimbangan momen. Jadi momen yang terjadi itu berapa kalinya atau seperberapanya momen tahanan. Nah, ini momen ini ya, lengan momennya R, misalnya ini kita gambar di sini. Nah, kecil. Ini misalnya seperti ini. Nah,
lengan momennya ini. Nah, R misalnya. Ini di tengah ya ini. Nah, ini di tengah. Nah, momen akibat berat di sini itu berapa kalinya, seperberapanya dari momen tahanannya. Nah, berarti bisa kita tuliskan momen yang termobilisasi pada kondisi kesetimbangan batas, momen yang termobilisasi itu sama dengan momen yang terjadi dibagi SF pada kondisi kesetimbangan. Nah, momen yang terjadi biasanya tulis MD. Nah, paham ya? Momen yang terjadi sama dengan momen yang resistannya ini dibagi SF. Nah, insya Allah mudah. Kenapa harus kita bagi? Kita memperhitungkan kondisi batas. Kalau tidak pada kondisi batas, misalnya MD, sigma MD sama dikurangi atau ditambah sigma MR. Nah, ini tidak kondisi batas karena ada momen resultannya. Ada momen resultannya. Nah, ini tidak pada kondisi batas. Agar pada kondisi batas gimana? Agar kondisi batas kekuatannya kita reduksi. Nah, sehingga kekuatan ini sama dengan momen yang termobilisasi. Nah, kalau masih bingung misalnya seperti ini gambarannya. Tapi ini gambarannya saya tidak menggunakan momen ya. Gambarannya saya menggunakan gaya geser, bukan momen ya. Nah, gambarannya saya menggunakan gaya geser. Nah, gambarannya seperti ini. Misalnya adik-adik mendorong tembok. Nah, mendorong tembok. Nah, biar lebih mudah gaya geser. Kalau momen keseimbangan momen mungkin agak bingung, belum familiar adik-adik. Misalnya ini tembok atau mungkin yang lainnya, misalnya adik-adik dorong dengan gaya F, start F. Nah, berapa reaksi yang ditimbulkan oleh di sini? Berapa gaya geser yang termobilisasi di sini berapa? Berapa gaya geser yang termobilisasi di sini berapa? Nah, gaya geser yang termobilisasi jawabnya sama dengan F. Nah, jawabannya sama dengan F. Kenapa? Karena aksi sama dengan reaksi. Nah, tetapi dulu adik-adik belajar kalau gaya geser itu sama dengan mu kali N plus C besar. C besar itu satuan gaya. Kalau C kecil satuan tegangan. Nah, C besar itu C kali panjangnya ini. Panjangnya bidang geser. Luasnya bidang geser. Adik-adik kalau belajar ini, ya ini nggak salah. Ini gaya geser yang dipunyai oleh dinding ini. Ini gaya geser maksimum yang dipunyai oleh dinding, gesekan antara dinding dan tanah di sini. Paham ya? Nah, misalnya adik-adik dorong 10 kN. Terus gaya geser gaya geser maksimumnya misalnya 100 kN. Nah, kalau adik-adik masukkan di sini 100 kN ini tidak dalam kesetimbangan. 10 dikurangi 100 itu akan 90. Ada resultan ke sana 90. Artinya adik-adik geser ke kiri malah dia bergerak ke kanan. Nah, ini tidak realistis. Artinya apa berarti? Yang terjadi di sini adalah ini. Nah, F T di sini adalah F sama dengan F. Nah, terus kita cek T itu besarnya sama TR itu seberapa. Nah, besarnya sama TR itu seberapa. Kalau dia lebih kecil berarti dia aman, tidak bergerak. Kalau lebih kecil sama dengan dia bergerak. Nah, pada kondisi batas itu saat T sama dengan TR. Pada kondisi batas itu saat T sama dengan TR. Nah, tetapi kondisi batas itu tidak selalu terjadi. Kondisi batas itu tidak selalu terjadi. Nah, agar kita bisa menganalisis kondisi batas gimana?
Berarti TR-nya ini kita reduksi saat kondisi batas T sama dengan TR dibagi SF. Nah, ini kita reduksi. Paham ya? Ini kita reduksi agar dia tepat tergelincir. Ini agar tepat bergerak. Ini juga sama momennya. Momen penahannya ini umumnya lebih besar. Tetapi kita analisis pada kondisi batas. Nah, kondisi batas gimana? Berarti sigma MR dibagi SF. Paham ya? Nah, insya Allah mudah dimengerti. Nah, kalau masih bingung tadi, jika adik-adik geser 10 kN, tahanannya 100 kN, artinya apa? Malah dia bergerak ke kiri. Nah, itu tidak realistis. Nah, karena tidak setiap waktu tahanan geser ini termobilisasi semua, hanya sebagian. Nah, sebagiannya itu berapa? Nah, sebagiannya itu ini SF-nya ini. Nah, seper SF itu sebagiannya. Paham ya? Nah, ini juga sama. Nah, kita kesetimbangan momen ini. Sigma MD, momen yang terjadi termobilisasi sama dengan sigma MR dibagi SF. Atau bisa kita tulis SF sama dengan sigma momen dibagi, bisa kita tulis SF sama dengan sigma momen resistan dibagi sigma momen yang termobilisasi. Nah, untuk menghitung SF kita butuh R. R diketahui dari geometri, jadi nggak masalah. Nah, sekarang yang kita hitung adalah gaya-gayanya. Nah, yang kita hitung adalah gaya-gayanya. W. Nah, terus W-nya ini kita uraikan. Sejajar bidang ini sama tegak lurus bidang ini. Nah, yang sejajar ini T, yang sejajar ini T ya, T, kita garis di sini biar T sama dengan W cos W sin theta. W sin theta. Terus ini gaya normal ini W cos theta. Nah, ingat, ini saya tulis T, ini saya tulis N. Dari sini, nggak kelihatan ya. Nah, saya tulis N di sini. Dari sini N sama dengan N aksen plus U. Ini ya, timbangan gaya vertikal. Nah, seperti ini. Terus, TR-nya berapa TR-nya? TR sama dengan kohesi di sini dikalikan A. Saya tulis C kecil berarti satuan tegangan dikalikan A ditambah N aksen tangan phi. Nah, phi itu apa namanya? Sudut gesek dalam di ini antar potongan dan dasar. Nah, terus sigma momennya gimana? Momen D sama dengan momen D berarti T dikali R. T dikali R. T dikali R. Nah, T berapa? W sinus theta. W sinus theta. Sorry, sinus theta ya. Sinus theta dikali R. Ini MD. Ini belum sigma ya. Terus MR sama dengan TR sama R dikali TR. MR dikali TR. Terus kalau kita tulis TR-nya ini di bawah saja. R dikali TR-nya kita masukkan dalam kurung CA plus N aksennya kita masukkan dalam kurung lagi N min U. Nah, ini U besar ya, ini U besar.
ini U kecil dikalikan A, ini U kecil dikalikan A, terus dikali tangan, nggak muat, ini saya hapus bentar. Nggak muat, ini saya hapus. Nah. Dikali tangan phi dalam kurung. Nah, ini ya. Terus kita hitung SF. Kita hitung di sini. SF sama dengan sigma MRI dibagi sigma MDI. Kita masukkan MR-nya berapa? Sigma R dalam kurung CA plus N min UA. Ini I semua ya, ini I. MI, CAI, CI, terus tangan phi I. Nah, ini kurung tutup. Terus dibagi sigma R WI sinus phi I. Sinus theta I. R-nya konstan di sepanjang lereng ini, sepanjang irisan R-nya konstan. R-nya bisa kita keluarkan terus bisa kita coret karena R-nya konstan. Nah, sehingga SF jadi SF sama dengan sigma CAI plus, ini sigmanya panjang ya, kali NI min UI AI dikali tangan phi I. Terus kita bagi sigma WI kali sin theta I. Nah, ini rumusnya. Sudah ketemu. Untuk metode apa namanya? Metode Fellenius. Nah, pertanyaannya ngitung U-nya berapa? Ngitung U kecil ya, bukan U besar. Ngitung U-nya berapa? Nah, ini untuk ngitung U nanti ada beberapa metode. Ini kita tambah lagi. Ada beberapa metode untuk ngitung U. Misalnya ini kita gambar. Untuk ngitung U ada beberapa metode. Misalnya ini muka air, ini ada muka air di sini. Nah, terus ini tinggi tengahnya, misalnya ini tinggi tengahnya, ini di tengah ya. Ini di tengah potongan. Nah, ada yang ngitung U-nya ini, kedalaman ini. Nah, misalnya ini Z bar. Misalnya ini Z bar. Z bar, misalnya ini Z bar, berarti U-nya, U di sini berapa U? U di sini sama dengan gamma W kali Z bar. Ada yang ngitungnya di sini. Tetapi ada yang lebih detail. Nah, kalau lebih detail, misalnya adik-adik dulu belajar belajar flownet ya. Adik-adik di mekanika tanah 1 sudah belajar flownet. Ini flownet, ini permukaan air. Ini permukaan air. Nah, permukaan air adalah flownet. Permukaan air tanah adalah flownet. Terus ada yang namanya equipotential line. Nah, equipotential line itu selalu tegak dengan flow line. Ini flow line. Masuk flow line ya, ini masuk flow line, selalu tegak lurus dengan flow line. Paham ya? Nah, terus misalnya ini tegak lurus ya. Nah, ini saya gambar tegak lurus. Saya gambar tegak lurus seperti ini. Nah, berarti apa? Berarti jika kita pasang piezometer di sini, kita pasang piezometer di sini. Ini kita pasang piezometer di sini. Muka air dari piezometer itu tidak di puncak sini,
tetapi berada segaris dengan ini. Berada segaris dengan ini. Nah, berada segaris dengan ini. Nah, ini ya, segaris dengan ini. Nah, berada sebaris dengan ini. Berarti kita pakai ketinggian ini. Nah, jika ini Z bar, ketinggiannya ini berapa? Ketinggiannya ini Z bar kosinus kuadrat theta. Nah, gampangnya seperti ini. Adik-adik boleh langsung pakai ini, boleh langsung U sama dengan gamma W Z bar kosinus kuadrat theta. Nah, boleh mau pakai dua-duanya nggak masalah. Ada beberapa buku ada yang pakai ini, ada beberapa buku ada yang pakai ini. Nah, itu ya. Ini untuk untuk tekanan air porinya. Kalau mau lebih teliti pakai yang kosinus kuadrat theta. Nah, ini untuk nyari U kecil ini, Terus A sama dengan, ini saya tulis ulang aja biar gamblang. A sama dengan B kosinus theta. Nah, B itu ini. Nah, insya Allah mudah. Nah, ini kita balik lagi di PowerPoint. Tadi rumusnya sama ya ini. Nah, sigma dan seterusnya. Kalau tanpa tekanan air pori berarti tidak ada U dikurangi UI AI. Ini enggak ada. Kalau tanpa kalau tanpa muka air tanah di sini. Nah, itu insya Allah mudah. Terus kita ke contoh untuk metode Wellenius. Nah, ini ada sketch tanggul atau sketch lereng. Nah, terus kita tentukan lingkarannya. Ini sudah kita tentukan. Aslinya ini belum kita tentukan, aslinya kita trial ya. Nah, ini kita hanya trial 1. Kita hanya 1 trial. Nah, tapi ini sebenarnya nanti ini berkali-kali trialnya sampai ditemukan paling kecil. SF-nya paling kecil. Nah, terus lereng seperti terlihat gambar ini saya saya ambilkan dari geoslope. Nah, ada 14 potongan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ini lerengnya dari kiri ke kanan. Nah, kohesifnya 5 kPa, phi-nya 20 derajat. Nah, ini ya, 20 derajat. Nah, terus hitung SF-nya dengan cara Wellenius. Nah, kita kalau cara Wellenius mudah, kita bisa menggunakan hitungan tangan. Nah, itu ya. Untuk Wellenius kita bisa menggunakan hitungan tangan. Nah, kita buat tabel ini potongan 1 sampai 14. Terus kita buat lebar ini. Nah, ini lebarnya kita hitung. Lebar. Nah, kalau nanti digambar di kertas milimeter berarti diplotkan saja ini berapa milimeter. Nah, kalau hitungan tangan cara paling gampang diplotkan di kertas milimeter. Terus lebarnya kita hitung. Terus kita hitung tinggi tengah-tengah. Nah, maksudnya ini misalnya potongan ini kita hitung tinggi tengah-tengah. Kita hitung tinggi tengah-tengah ini. Terus setelah itu kita hitung beratnya. Cara menghitung berat gimana? Cara menghitung berat misalnya ini luasannya ini nggak kelihatan ya merah, saya ganti putih. Nah, luasannya potongan dikali gamma. Nah, luasannya potongan dikali gamma. Nah,
luasannya potongan berapa? Sisi ini B, ini ya lebarnya, dikali dalam kurung sisi depan, ini sisi depan ditambah sisi belakang dibagi 2. Nah, ini lebarnya seperti ini. Ini B, terus ini saya tulis H depan, ini H belakang, terus ini dibagi 2. Jadi luasannya setengah, saya tulis ini setengah B dikali H depan plus H belakang. Nah, H depan plus H belakang dibagi 2 itu sama dengan tinggi tengah-tengah. Nah, kira-kira sama dengan tinggi tengah-tengah ini. Nah, sama dengan tinggi tengah-tengah. Paham ya? Nah, H depan tambah belakang itu sama dengan tinggi tengah-tengah. Makanya ini mid high-nya ini ada kita hitung. Nah, mid high ini dikalikan B dikalikan B terus dikali W ketemu ini. Nah, ini tadi gamanya belum ada ya. Ini gamanya belum ada. Ini gamanya anggap saja sekitar 20-an ya ini. Ini gamanya sekitar 20-an. Nah, terus ini tadi beratnya diperoleh dari luasan dikali gamma. Nah, terus alfanya ini kalau tadi kita theta ya. Kita theta ini alfa, ini sudut ini. Nah, terus A ini panjang ini. Berarti B per cosinus theta atau alfa. Nah, insya Allah mudah. Terus ini lanjutannya. Sekarang kita hitung C kali A. Nah, C kali A untuk slide 1 ini sekian. Terus kita hitung N-nya. Normalnya nggak ada air ya. N sekian. N sama dengan W cos theta. N sama dengan W cos theta. Terus ini N tangan phi. Nah, terus ini gesernya gaya pendorongnya W sinus phi. Terus ini CA plus N tangan phi. Nah, ini kita jumlahkan gaya penahannya ini ketemu ini bawah ini. Gaya penahannya ketemu ini, terus gaya pendorongnya ketemu ini. Terus kita hitung ini 11675 dibagi 94,7,93. Ketemu SF-nya 1,18. Nah, ingat ini hanya satu potong. Adik-adik nanti butuh trial. Nah, meskipun ini mudah untuk satu potong, kalau kita pakai trial banyak juga akan memberatkan. Nah, makanya butuh pemrograman komputer. Nah, insya Allah mudah.